Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu saminatu wal isruna. Maqalah yang ke-28. An Sholihil Marqadi, diterima dari Syekh Sholih Al-Marqadi radhiyallahu an. Anahu, sesungguhnya Syekh Sholih Al-Marqadi ini marro biba di diari, melewati suatu daerah, suatu tempat, di mana tempat ini pernah punya kenangan untuk beliau. Melewati suatu tempat yang dulu pernah ditinggali oleh beliau. Bahkan bisa jadi tempat ini adalah tempat kelahirannya. Faqala, kemudian Syekh Sholih ini berkata, ya diyar, aina ahluki, hei daerah, di mana pendudukmu? Jadi ternyata keadaan daerah tersebut sudah berubah, beda dengan yang dulu. Sampai-sampai tidak ada yang kenal ketika Syekh Sholih ini ke tempat tersebut. Padahal tempat tersebut adalah tempat kelahirannya, tempat yang penuh dengan kenangan. Ya samalah seperti kita 20-30 tahun ke depan, mungkin BCM ini akan digantikan oleh generasi-generasi selanjutnya. Mungkin bisa jadi kita sudah tidak ada, kan? Diganti oleh anak dan cucu kita. Atau bisa jadi pas kita balik kampung, orang yang dulu banyak kita kenal, hari ini sudah banyak orang yang tidak kita kenal. Karena yang seumuran kita ada yang sudah meninggal, ada yang masih hidup. Sehingga Syekh Sholih ini ketika masuk ke tempat tersebut asing. Aina mu'nisukal awwalun, kemana penduduk yang dulu, yang pertama? Wa aina umaruki, di mana orang-orang yang dulu membangun daerahmu ini? Al-Maduna yang dulu. Wa aina sukanuki, di mana penduduk kalian? Al-Aqdamuna yang dulu. Pahatapa bihi hatibun, kemudian ada suara hatib. Suara hatib itu suara tanpa rupa. Ada suara tapi tidak ada rupa. Namanya apa? Hatib, bahasa Arabnya. Kalau di kita dulu ada hate, hate yang tolki-tolki itu. Jadi hate itu saduran dari bahasa Arab hatib. Makanya di Arab itu kalau telepon disebutnya hatib. Telepon kan ada suara, nggak ada orangnya kan, jauh. Tapi kentut nggak disebut hatib ya. Kalau ada suara, orangnya nggak kelihatan mana itu kan. Karena bisa jadi yang kentut di luar kan begitu. Yang kedengaran suaranya doang. Namanya apa? Hatib. Hatib ini menjawab, in qata'at asaruhum wa baliyat tahta turabi ajsamuhum. Mereka sudah meninggal dunia, penduduk yang awal, penduduk yang dulu sudah banyak yang meninggal dunia. Bahkan jasadnya sudah rusak, dimakan tanah.
Tapi wabakiyat a'maluhum qolaida, yang tersisa adalah amal-amalnya yang setia menemani. Ayat waqon fi a'naqihim. Jadi intinya kisah ini menjelaskan bahwa kita hari ini hidup tidak akan selamanya. 40 tahun ke depan kira-kira masih ada nggak, Pak? Mudah-mudahan panjang umur ya. Amin, barokah. Panjang umur dan barokah. Kalau panjang umur doang nggak bisa ibadah mah repot. Panjang umur nggak sehat repot kan begitu. Tapi kalau panjang umur, barokah, sehat, bisa ibadah, enak gitu ya. Tapi yang paling penting dan paling pasti, kita tidak akan hidup selamanya. 40 tahun ke depan atau 50 tahun ke depan kita akan dicabut oleh Allah, diganti oleh generasi-generasi selanjutnya kan? Kita selalu merasa muda, perasaan jauh dari kematian kan begitu. Padahal bisa jadi kematian itu datang lebih awal. Dan kita tidak perlu takut dengan kematian karena itu adalah sebuah kepastian. Kita harus mempersiapkan diri untuk itu semua dengan amal. Karena apa tadi? Wa baliyat tahtat turabu ajsamuhum. Jasad kita rusak dimakan cacing di bawah tanah. Wa baqiyat a'maluhum qolaida, yang tersisa adalah amal yang menemani kita. Ramai kalau kita banyak amal di alam barzah itu, Pak. Ramai, yang sepi itu di alam barzah kalau kita nggak punya amal. Sholat kita menjelma jadi sesuatu yang menemani kita. Amal ngaji kita menjelma menjadi sesuatu yang menemani kita. Sodakoh kita menjelma jadi sesuatu yang menemani kita. Makanya pas datang munkar nakir, kalau kita banyak amal, karena amal ini jadi tameng buat kita, yang pertama kali menghadapi munkar nakir bukan kita, tapi amal-amal kita. Man robuka, dijaga dulu sama amal kita. Dan yang menjawab ya amal-amal kita, bukan kita sendiri. Kalau yang menjawab pertanyaan munkar nakir kita, ngapalin dari sini sebelum kita mati ya beres kan begitu. Atau bawa catatan lah ya. Bawa catatan, simpen pas dikubur di sini kan. Nanti pas munkar nakir datang buka gitu. Kalau yang menjawab adalah diri kita secara dohir. Tapi yang jelas amal perbuatan kita lah yang akan menjadi tameng, akan menjadi sapian penyelamat kita. Yang kedua, persiapkan generasi yang baik. Jangan sampai setelah kita meninggal, daerah ini semakin tidak baik. Kita sebagai pendahulunya akan merasakan kesedihan luar biasa. Karena apa? Kata Rasul, orang yang paling beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Orang yang rugi adalah orang-orang yang hari ini sama dengan hari kemarin. Orang yang celaka adalah orang-orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Siapkan generasi yang bagus. Makanya di dalam doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina wa talamidatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Kita meminta kepada Allah generasi lil muttaqina imama, orang-orang yang bertakwa dan siap menjadi imam, pemimpin. Bukan hanya takwa kepada Allah, tapi dia bisa menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk tetangganya, saudaranya, masyarakat secara umum, secara luas. Memang Allah dan Nabi Muhammad SAW mengarahkan kita untuk mencetak generasi yang tangguh,
bukan hanya soleh secara vertikal, tapi soleh secara horizontal. Artinya dunia akhirat dibikin kuat. Dunia akhiratnya dibikin kuat. Jangan hanya akhiratnya saja yang dibikin kuat, dunianya bikin kuat oleh kita. Jangan hanya dunianya saja yang dibikin kuat, akhiratnya dibikin kuat. Dua-duanya dibikin kuat. Persiapkan generasi dengan keilmuan agama yang mumpuni. Persiapkan generasi dengan kekuatan ilmu umum yang mumpuni. Hari ini kalau bapak-bapak punya anak, kasih pelajaran Al-Quran, kasih pelajaran agama. Jangan lupa untuk sekolah, kan begitu. Supaya bisa mencari untuk dunianya. Kan begitu. Persiapkan semuanya. Nanti ketika kita meninggal dunia, generasi kita semakin bagus. Kampung kita semakin maju. Semakin berkah baldatun, toibatun, warabun, gopur. Karena kita oleh Allah diciptakan di dunia ini, selain untuk liya'budun, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, plus oleh Allah dijadikan sebagai penggantinya untuk menciptakan, untuk mendohirkan hukum-hukum Allah yang disebut oleh kita khalifatun fil ardh. Kita itu adalah wakil Tuhan. Wakil Tuhan untuk mengurus dunia. Makanya kenapa dunia ini tidak diberikan kepada para malaikat sebagai penghuninya. Karena kalau dunia ini dipimpin oleh para malaikat, tidak akan ada kemajuan. Tidak akan ada jalan tol. Tidak akan ada pengecoran jalan. Jalan berlubang sabodo amat. Cek malaikat kan begitu. Tidak akan ada teknologi karena malaikat tidak punya nafsu. Mau maju mau enggak, malaikat pasti sabodo amat karena malaikat enggak punya nafsu. Jalurnya jalur akhirat terus kalau malaikat. Tapi kalau kita manusia, karena diberikan nafsu, ada keinginan, sehingga yang tadinya tidak ada teknologi jadi ada teknologi. Yang tadinya tidak ada jalan yang bagus jadi ada jalan yang bagus. Perkembangan ekonomi terus ditingkatkan. Perkembangan sosial terus ditingkatkan. Itulah manusia, dibekali oleh Allah hawa nafsu, pun dibekali oleh Allah akal untuk keseimbangan dunia dan akhirat. Bapak-bapak kalau tidak mempersiapkan generasi anak-anaknya dengan baik, tanggung jawabnya besar, Pak. Jangan soleh sendiri-sendiri ya. Bapaknya, emaknya masuk surga, anaknya masuk neraka. Nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala dia nuntut, Pak. Nuntut. Balik ke Allah. Sebentar, jangan dulu masukin ke surga tuh bapak sama emak gua. Kenapa? Karena saya masuk neraka gara-gara emak sama bapak. Dulu di dunia mereka hanya memikirkan isi perut saja. Bungkus kulitnya saja. Tapi tidak pernah memperhatikan saya sholat atau tidak. Emak bapak saya tidak pernah mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ilmu sholat. Akhirnya hidup di dunia tidak tahu apa-apa tentang agama, tidak mau ibadah. Sehingga kata Allah, benar begitu? Benar, kata orang tuanya. Akhirnya yang tadinya mau masuk surga, bareng-bareng masuk neraka dulu. Gara-gara kita orang tuanya nggak mau ngedidik anak-anak kita supaya ngerti agama. Na'udzubillahi min dzalik. Kewajiban memberikan ilmu agama itu diberatkan kepada kepala keluarga, yaitu kita, bapaknya. Nah, makanya kalau kita sebagai bapak nggak ngerti ilmu sholat, bahaya, Pak.
Kalau kita sebagai bapak nggak ngerti ilmu zakat, puasa di bulan Ramadan itu yang wajib-wajib, bahaya. Bagaimana anggota keluarga kita kalau kitanya nggak ngerti? Semuanya berarti tidak paham. Maka yang paling berat pertanggungjawabannya adalah kita sebagai pemimpin keluarga, kepala keluarga. Nah, dengan adanya pengajian, mudah-mudahan bapak-bapak bisa mengajak anak istri untuk paham ibadah kepada Allah. Kalau kita sibuk, Pak Imam, sibuk nih kerja, bukannya nggak bisa, sibuk nggak ada waktu, berarti harus dititipkan ke kiai anak-anaknya ya, ke ustadz titipkan. Istrinya kalau kita nggak ada waktu untuk ngajarin, titipin ke ustadz ya, untuk diajarin ya, bukan untuk diendongin. Titip kiai supaya ikut pengajian maksudnya ya. Dan itu harus ada akad. Ada akad itu jadi ada bahasa. Jangan main suruh anak ngaji sono ke ustad, nyuruh doang berangkat anaknya sendiri, kagak ada bahasa dari orang tua. Belum lepas kewajiban. Bawa anaknya datang ke kiai, assalamualaikum kiai, saya atas nama orang tua si Anu hari ini mewakilkan kewajiban saya untuk mendidik anak saya dalam ilmu agama kepada kiai. Kalau berkenan, alhamdulillah. Kalau tidak berkenan, ya dipertimbangkan. Kata kiainya, oke, salaman, deal, jadi bebas Pak. Nanti kiai yang tanggung jawab, udah selesai. Nah, kita nyari duit, nyari nafkah, yang rajin, fokus anak kita ngaji di kiai, ya. Anak kita ngaji di ustadz. Nah, sekarang banyak lembaga ya. Dan lembaga yang paling aman buat anak kita ya pesantren ya. Tapi pesantrennya pilih-pilih yang punya pimpinannya itu yang punya sanad keguruan yang jelas. Masukin ke pondok pesantren karena ya pergaulan zaman sekarang luar biasa. Ngeri ya. Kalau di pondok terjaga. Di pondok ya mau ngapain? Ngaji, sholat berjamaah, makan minum tidur. Ngaji, sholat berjamaah, ngaji, sholat berjamaah, tidur, apalagi main. Udah begitu aja lingkungannya, nggak ada main HP, nggak ada motor-motoran, nggak ada main keluar. Main ya main di lingkungan pondok. HP dibatasi. Jadi terjaga anak kita selain punya ilmu, akhlaknya, pergaulannya terjaga. Tapi cari pesantren yang ahlus sunnah wal jamaah. Kiainya punya sanad keguruan yang jelas. Kalau sanadnya jelas, biasanya kiainya ini jadi pengasuh, bukan hanya pendidik, bukan hanya pengajar. Apa bedanya? Kalau pengasuh 24 jam. Ngasuh anak santrinya, diperhatikan. Berarti netep di pondok kan, di lingkungan pondok kiainya nggak jauh. Selain ngajar, selain mendidik, ngasuh. Kalau pengajar, ya kayak guru, berangkat pagi, pulang siang atau pulang sore. Ngajarin ilmu tanpa diperhatikan akhlaknya, itu ngajar. Ada juga pendidik, kalau pendidik berangkat pagi, pulang sore, ngajarin ilmu, diperhatikan akhlaknya, sebatas di sekolah, di madrasah. Keluar dari madrasah, sudah bukan tanggung jawab mereka. Nah itu bedanya, kalau kiai di pondok, pengasuh. Pengasuh itu ngasuh 24 jam. Sampai urusan makannya diperhatikan, urusan tidurnya dilihatin.
urusan dia mandi aja diperhatikan. Semuanya diperhatikan. Karena di pesantren itu apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita raba, itu semuanya harus menjadi pelajaran. Bi'ah, lingkungan pesantren itu membentuk semua pelajaran. Ketika dia berjalan jadi pelajaran, ketika dia melihat sesuatu jadi pelajaran, mendengar sesuatu jadi pelajaran. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh solihah, jadi generasi yang unggul, bisa meneruskan perjuangan kita untuk menetapkan la ilaha illallah. Siapkan generasi, karena kita akan mati, kita akan meninggal dunia. Kapan? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Yang kedua, siapkan amal, perbanyak amal. Supaya apa? Supaya kita dikenang oleh anak-anak kita, oleh generasi selanjutnya. Wa baqiyat a'maluhum qalaid. Bukan hanya menyelamatkan kita di alam barzah di akhirat, amal itu pun bisa mengharumkan nama kita setelah kita meninggal dunia. Makanya manusia itu kan ada yang al-mautu fi hayatihim, ada yang mati di dalam hidupnya. Jadi hidup tapi tidak dianggap. Itu orang yang mati di dalam hidup. Ada dan tidaknya itu seperti tidak ada. Keberadaannya itu seperti tidak ada, tidak dianggap. Berarti orang tersebut mati di dalam kehidupan. Artinya tidak pernah berbuat baik. Tidak pernah gotong royong kalau ada gotong royong. Tidak pernah berjamaah ke masjid. Tidak pernah bersosial. Tidak pernah bergaul. Sehingga orang tidak merasakan keberadaannya. Nah, orang yang begini orang yang paling jelek. Yang kedua, ada orang yang al-mautu fil maut. Mati dalam keadaan mati. Sudah mati tidak dikenang. Ketika dia mati, orang lain tidak merasakan kesedihan pada saat ditinggalkan oleh dia. Nah, biasanya orang-orang seperti ini orang-orang yang sama, tidak banyak jasanya, tidak ada amalnya, kurang dikenang kebaikannya. Yang ketiga yang bagus, al-haya'u fil maut, orang yang hidup di dalam maut. Artinya ketika maut, orang lain mengenang, dulu mah ada encang, jam 4 sudah tahrim, sekarang mah nggak ada yang tahrim. Dulu mah ketika ada encang masih hidup, ada yang azan, sekarang tidak ada yang azan. Nah, itu maksudnya dikenang gitu ya. Supaya kita dikenang harus banyak amal. Supaya kita dikenang harus banyak ilmu. Ulama Imam Syafi'i lahir tahun 500 Hijriah. Sekarang Hijrah sudah tahun berapa? 1445. Berapa tahun? 1000 tahun kurang lebih kan? 1000 tahun kurang lebih Imam Syafi'i sampai sekarang masih disebut oleh setiap kiai. Kitabnya masih dipelajari, namanya. Jadi rujukan setiap ulama ahli fikih. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, kiai-kiai kita, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenang sampai sekarang. Padahal meninggalnya sudah lama. Jadi hidup dalam keadaan mati. Ketika mati namanya masih disebut, masih dikenang, masih didoakan. Nah, yang paling jelek orang yang ketika mati itu disenengin sama orang lain. Alhamdulillah orang ini mati katanya. Rese sih orangnya katanya kan. Wah, ribut itu. Ya, bahaya. Jangan sampai kita menjadi golongan yang keempat. Kemudian makalah ke-29. Wal maqalatut tasi'atu wal isruna. Makalah yang ke-29.
An Aliin, dari Sayyidina Ali radhiyallahu an karamallahu wajhah. Sayyidina Ali, Pak. Saya baca kitab Nurul Gholam sama anak-anak santri. Kadang kita iri gitu kalau Allah memilih beliau gitu sebagai orang pilihan. Karena Sayyidina Ali ini ternyata benar-benar punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Di antaranya keturunan Kanjeng Nabi itu dititipkan di tulang rusuknya Sayyidina Ali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak ada keturunan Nabi, karena dari Nabi biasanya jalur keturunan itu kan dari anak laki-laki. Sedangkan anak laki-laki Nabi Muhammad semuanya itu ada 3 meninggal kan? Meninggal, hampir rata-rata meninggal di usia sebelum balik, masih kecil. Yang bertahan hidup dari putri-putrinya yang 4. Siti Zainab, Ummu Kulsum, Siti Ruqayyah, Siti Fatimah. Nah, tapi kata Nabi, nabi-nabi yang lain dari Nabi Adam sampai Nabi Isa enggak lah, sampai Nabi Musa berarti, punya keturunan dititipkan di tulang rusuknya masing-masing. Sedangkan keturunan Kanjeng Nabi Muhammad dititipkannya kepada siapa? Kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali nikah sama Siti Fatimah, anaknya Kanjeng Nabi. Lahir Hasan wal Husain. Dari Hasan wal Husain ini lahirlah cucu-cucunya Kanjeng Nabi. Sayyidina Hasan punya kelebihan, dari wajah sampai ke dada mirip Kanjeng Nabi. Sayyidina Husain punya kelebihan, dari dada ke kaki mirip Kanjeng Nabi. Jadi gambaran Rasulullah itu ada di 2 cucunya, Hasan wal Husain. Luar biasa. Sayyidina Ali lebih luar biasa lagi. Kalau ingin melihat Nabi Adam, lihat wajahnya Sayyidina Ali. Kalau ingin melihat Nabi Ibrahim, lihatlah dada Sayyidina Ali kan. Kalau ingin melihat Nabi Yusuf, lihatlah tangan Sayyidina Ali, dan seterusnya. Jadi gambaran nabi-nabi itu ada di Sayyidina Ali itu. Makanya Sayyidina Ali termasuk orang-orang yang paling utama di kalangan pemuda ya. Pemuda yang masuk Islam terlebih dahulu. Itu Sayyidina Ali. Dan itu bagian beliau ya. Bagian beliau. Karena tidak ada bagian, tidak bisa terpilih ya. Sehingga ada pertanyaan, unggul mana? Utama mana? Keluarga Nabi dengan 4 sahabat awal. Yang pertama seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Dibandingkan 4 sahabat ini, kalau dibandingkan dengan keluarganya Nabi, unggul mana? Utama mana? Jawabannya kalau menurut para ulama yang 4 sahabat tadi. Tetap yang 4 sahabat tadi. Karena memang oleh Allah diberikan sibghatul karim, ciri-ciri yang mulia. Abu Bakar Siddiq diberikan tadi seperti Sayyidina Ali, dadanya mirip Nabi Ibrahim, coba luar biasa. Dadanya mirip Nabi Ibrahim. Sayyidina Utsman diberikan kelebihan, malaikat malu dengan beliau. Malu kalau ada Sayyidina Utsman, malaikat malu. Bisa begitu ya, Cang? Malaikat ketemu kita ya keselen kali, sebel. Kalau ketemu Sayyidina Utsman, malu. Saking malunya pernah ada satu kisah begini. Sayyidina Utsman bertamu kepada Kanjeng Nabi. Tok tok tok, Assalamualaikum. Siapa? Utsman. Bu, beres-beres dulu Kanjeng Nabi ya. Formal, pakai baju rapi, pakai parfum, nyisiran kan. Buka pintu, ngobrol, selesai pulang lagi. Selang beberapa lama, Abu Bakar Siddiq datang. Tok tok tok, Assalamualaikum, siapa? Abu Bakar. Masuk, langsung masuk. Nabi nggak rapi tuh. Siti Aisyah cemburu kan. Pilih kasih ya Rasulullah. Datang Sayyidina Utsman, engkau berdandan rapi. Datang bapak saya, engkau biasa saja katanya. Nggak rapi-rapi amat. Apa alasannya? Kata Rasul,
malaikat saja malu dengan Utsman, apalagi saya, katanya kan begitu. Luar biasa ya. Sayyidina Utsman itu kalau datang Sayyidina Utsman malaikat malu. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar didoakan oleh Rasul supaya masuk Islam. Dipilih oleh Rasul supaya masuk Islam. Ya. Makanya orang-orang yang 4 ini orang-orang pilihan. Nah kita pilihan Allah bukan? Pilihan Allah, pilihan Allah. Yang mau ngaji itu pilihan Allah. Udah mending lah segini kayak. Walaupun ngajinya sambil tidur nggak masalah. Gitu. Yang penting ngaji kan gitu. Ada yang nempel-nempel dikit gitu. Tapi ya tidurnya jangan dari awal sampai akhir gitu. Takutnya salah dengar. Kalau kata Kiai Sunda makan ada istilah begini. Rukun wudhu itu katanya. Yang keempat, ngusap sirah seetik. Ngusap kepala sedikit. Bahasa Sundanya ngusap sirah seetik. Yang kedengeran ngusap sirah anu leutik. Ngusap kepala yang kecil. Akhirnya setiap wudu setelah tangannya dibasuh, ngusapnya ke sini, kepala yang kecil. Kata si neneknya, ya kok wudu begitu, batal terus dong. Kata kiainya begitu, katanya ngusap sirah anu leutik gara-gara salah dengar, ngadinya ngantuk ke tidur. Jangan dari awal sampai akhir. Tapi pilihan Allah. Orang yang gak dipilih oleh Allah waktunya luang, sehat, tidak mampu untuk hadir di pengajian. Nah yang hadir pengajian itu pilihan Allah. Makanya kalau saya ke santri-santri, kalian itu harus bangga, harus senang tinggal di pesantren walaupun dipaksa oleh orang tua. Karena tidak semua orang punya kesempatan untuk diam di pesantren, untuk ngaji di pesantren. Hanya pilihan Allah yang bisa bertahan di pondok pesantren. Mau ngaji, mau ngapalin, walaupun nggak betah, walaupun nggak punya duit, kan begitu. Pilihan Allah. Sama orang-orang yang dulu hebat itu pilihan Allah. Kalau tidak dipilih oleh Allah ya tidak akan bisa seperti itu. Kemudian apa kata Sayyidina Ali? Tafaddal ala man syi'ta. Nah, ini kunci ya. Berikanlah sesuatu, beri hadiahlah, berbagilah kalian kepada orang-orang yang menurut kalian layak untuk dibagi. Kata Sayyidina Ali, fa anta amiruhu, maka kalian akan jadi pemimpin mereka. Nah, makanya zaman pemilihan pilkada kan begitu banyak yang ngasih kan Pak Dek. Nah, itu. Jadi dari ini konsepnya. Kalau kita banyak berbagi, banyak ngasih kepada orang lain, maka kita akan jadi pemimpin. Karena apa? Karena al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Betul Pak? Coba kalau kita dibaikin nih. Nurut sama yang sering ngasih ke kita kan? Pasti nurut. Makanya kalau kita ingin dijadikan pemimpin oleh anak istri kita, jangan pelit Pak Imam. Ya, jangan pelit. Anak pengen jajan kasih. Jangan malah dipukul ya. Jajan baik kasih Pak Imam. Gak punya duit, nyari duit Pak Imam. Ketika kita baik kepada mereka, maka kita akan jadi panutan mereka. Pak anta amiruhu, akan menjadi pemimpin mereka. Was'al man syi'ta fa anta asiruhu. Mintalah kepada orang-orang yang menurut kalian layak untuk dipinta, maka kalian akan jadi budaknya. Sehingga waman ahabba syai'an bahwa asirun lahu. Orang yang meminta-minta kepada orang lain maka akan menjadi budaknya. Wastagni aman syi'ta fa innaka nadhiruhu. Jangan butuh kepada orang lain, fa innaka nadhiruhu, maka kalian akan sebanding dengan mereka. Ay iktafi bima indaka minar rizki.
Kalian harus merasa cukup dengan rezeki yang dibagi oleh Allah. Wala tabtakir fil mali lisahsin. Jangan butuh kepada harta orang lain. Jangan menginginkan diberi oleh orang lain. Karena nantinya fa ilam taktakir ilai sirta gonian misluhu, kita akan menjadi budak mereka. Kalau kita merasa cukup dengan harta yang ada di diri kita, kita akan menjadi orang yang goni, orang yang kaya seperti mereka. Ini kunci supaya kita tidak banyak keinginan. Ya. Orang bahagia itu bukan faktor dari dalam, bukan faktor dari luar. Bohong kalau orang mengatakan bahagia karena banyak harta, bohong. Percaya, ya. Harus percaya, walaupun belum ngalamin kaya. Ya. Orang yang kaya belum tentu bahagia, Pak. Belum tentu. Karena kebahagiaan itu datangnya dari dalam. Tidak dipengaruhi dari luar. Apa yang dari dalam itu? Pola pikir. Pada saat kita melihat orang kaya kemudian terpengaruhi, akhirnya kepengen jadi orang kaya, itulah mulai timbul penderitaan. Karena keinginan itu sumbernya penderitaan. Tapi kalau kita melihat orang kaya dan kita tidak terlalu ingin seperti mereka, kita merasa bahwa diri kita itu sama dengan mereka. Mereka makan nasi, kita makan nasi. Ketika makan satu suap sama kan begitu. Mereka satu piring, kita satu piring. Sudah selesai, kita sama seperti orang-orang kaya. Tidak terdikte dengan keadaan sekitar, maka kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Karena pola pikirnya lurus. Orang yang tidak bahagia itu karena melihat orang lain. Kalau kata orang Jawa apa? Sawang sinawang. Pasangka-sangka kalau kata orang Sunda. Kita menduga mereka senang, akhirnya kita ingin seperti mereka. Padahal mereka melihat kita senang. Pak Imam enak katanya, subuh ngaji gitu. Pulang ngaji makan gitu. Habis makan olahraga gitu. Enak banget hidupnya gitu. Kata orang lain yang banyak hartanya tapi sakit kan begitu. Orang banyak harta sakit, lihat kita sehat bisa ibadah, iri. Mereka ingin seperti kita. Nah kita harus bangga ditakdir oleh Allah seperti ini. Malah jangan sebaliknya, kita ingin seperti mereka orang kaya. Padahal mereka sedang stroke gitu kan. Padahal mereka sedang punya penyakit A, B, C, D. Tidak bisa menikmati hartanya. Ya orang yang punya penyakit gula kan makannya nggak bisa banyak. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Harta yang banyak tidak bisa dinikmati. Nah kita yang sehat, ya, walaupun harta kurang banyak, bisa menikmati makanan yang enak-enak, bisa ngaji, bisa ibadah, bisa ini, bisa itu. Makanya kita harus menjadi orang yang qanaah. Qanaah itu menerima bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biasakan dalam hidup jangan menginginkan perkara yang ada di orang lain. Artinya jangan terpengaruh dengan keadaan sekitar. Kita ya kita, mereka ya mereka. Ketika kita punya prinsip seperti itu, maka kebahagiaan akan terus menghampiri kehidupan kita. Karena sekali lagi kebahagiaan itu timbul dari pola pikir kita, bukan dari faktor luar. Orang yang menginginkan sesuatu seperti orang lain biasanya timbul penyakit-penyakit hasud, penyakit takabur, penyakit ria. Dari hasud, takabur, ria timbul penyakit-penyakit dohir. Penyakit dohir itu kan dipicu dari lambung yang tidak sehat kan gitu. Kata Rasul sumber penyakit itu kan usus.
Usus itu kalau sudah banyak penyakit, jadi gula, diabetes, jadi kolesterol, darah tinggi, jantung. Kalau ususnya kurang bersih, ususnya bermasalah. Usus bermasalah gara-gara lambung. Lambung kalau kita stres, nah sakit itu, naik ya, zat asamnya naik karena kitanya stres. Zat asam naik itu bisa merusak usus, sehingga awalnya biasanya nih kalau sering zat asam naik kan si lapisan ususnya jadi tipis. Jadi kadang-kadang kotoran itu tidak keluar semua, nempel ngeplek di usus kan begitu. Banyak racun lah, jadilah penyakit-penyakit yang lain. Jadi awalnya dari sini, dari pola pikir. Pola pikir kita yang kurang lurus, terpengaruh oleh keadaan sekitar, jadi penyakit. Penyakit dohir, penyakit batin. Sugestikan. Caranya bagaimana? Ngaji. Dengan pengajian kita mencoba untuk meluruskan pikiran kita. Dari mana? Keterangan-keterangan agama. Al-Quran maupun hadis maupun kaul ulama. Kalau kita nggak pernah ngaji, nggak ada yang ngingetin supaya pola pikir kita lurus kan begitu. Sehingga dulu Syekh Hasan Basri tinggal di suatu tempat. Di tempat tersebut masyarakatnya menyanjung beliau terus, memuji beliau terus. Syekh Hasan Basri nggak mau seperti itu. Akhirnya pindah tempat, pindah kampung. Nyari kampung yang masyarakatnya berani mengkritik mereka. Karena kalau orang disanjung terus terlena. Tidak tahu kesalahannya apa. Tapi kalau orang sering dikritik orang lain, ada rem. Oh ternyata saya begini. Oh ternyata saya begini. Akhirnya tidak terlena dengan kesolehannya, dengan amalnya. Paham Pak? Insya Allah. Satu lagi ya. Satu lagi. Makalah ke-30. Wal maqalatu salasuna, makalah ke-30. An Abi Zakaria Yahya bin Mu'ad. Dari Abi Zakaria Yahya bin Mu'ad rahmatullah alaih. Tarkud dunia, meninggalkan dunia, kulliha akhadal akhirati kulliha. Meninggalkan dunia semuanya untuk mengambil akhirat semuanya. Li'annahuma kaddorotaini. Paman tarokaha kullaha akhadhal akhirah kullaha. Waman akhadhaha kullaha tarokaha kullaha. Fa'akhduha fi tarkiha wa tarkuha fi akhdhiha. Bagus ini. Meninggalkan dunia semuanya, maka bakal mendapatkan akhirat semuanya. Kalau kita meninggalkan dunia semuanya, maka kita akan mendapatkan akhirat semuanya. Artinya apa? Artinya kalau hati kita tidak cinta dunia, maka kita akan mendapatkan akhirat semuanya, sebanyak-banyaknya. Jangan salah tangkap. Dulu kan ada metode sodakoh ya, sampai hartanya dihabisin semua kan. Zaman kiai, ya itulah ya. Itu kalau sodakoh punya motor satu, sodakohin semuanya. Padahal motornya buat ngojek gitu ya. Disodakohin, nanti datang katanya jadi 2 motor, 3 motor. Setelah sodakoh 1 bulan gak datang-datang. 2 bulan datang-datang, 3 bulan gak datang-datang, 1 tahun gak datang-datang. Akhirnya gak bisa ngojek kan. Orang awam, ya karena awam, bab sodakoh jadi tersangka, jadi gak senang sodakoh akhirnya kan gitu. Karena apa yang tadinya kata kiai kalau sodakoh punya harta yang paling berharga berikan, nanti akan diganti dengan yang lebih besar. Terlalu ekstrim sodakohnya.
Motor buat cari nafkah disodakohkan dengan harapan dapat motor yang lebih besar, yang lebih banyak. Tapi ternyata oleh Allah tidak diberikan hajatnya. Nah, ini yang jadi tersangka sodakohnya kan gitu. Kiainya jadi tersangka. Gak mau sodakoh lagi. Bukan seperti itu maksudnya. Karena dalam sodakoh, Kanjeng Nabi sudah memberikan aturan. 1/3 dari seluruh harta, nah itu disodakohin. Sisanya buat siapa? Keluarga. Jadi kata Rasul, kita meninggalkan keluarga itu jangan dalam keadaan miskin, Pak. Kita meninggalkan keluarga itu jangan dalam keadaan miskin. Kalau bisa maksudnya ya. Ya setidaknya ada rumah lah. Jangan sampai kita meninggal dunia, anak istri kita nggak punya rumah. Tinggal di bawah kolong jembatan, nauzubillah. Nanti kita malah dibenci sama anak kita, baru-baru bangga anak kita benci. Ini babe saya tuh dulu lagi mudanya ngapain aja kan gitu. Pas mati kagak ninggalin apa-apa, cuma ninggalin hutang doang katanya kan gitu. Repot kan. Harus jadi pahlawan buat keluarga. Bukan berarti pengertian tarkud dunia kuliah akhodal akhirah kuliah itu seperti tadi, bukan. Hati kita jangan terpaut dengan dunia. Dohir kita megang dunia gak masalah, tapi hati kita jangan terpaut dengan dunia. Maka kalau bisa seperti itu akhodal akhirah kuliah, kita akan mendapatkan akhirat seluruhnya. Paman tarokaha kullaha akhodahal akhirah kullaha. Paman akhodaha kullaha tarokal akhirah. Sebaliknya, orang yang mengambil dunia, hatinya terpaut dengan dunia, lupa kepada Allah, tidak mau ibadah, maka akhirat akan meninggalkannya semuanya, seluruhnya. Artinya kita tidak mendapatkan kebahagiaan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang pilihan untuk terus istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah, dikuatkan iman dan Islam sampai kita meninggal dunia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.